Tidak boleh dan tidak bisa. Bab 669. Rila kecil menganggukkan kepalanya, tidak menangis, tidak ribut, dan membiarkan Abang Hansel pergi begitu saja. Hansel memaksakan dirinya untuk pergi. Dia berbalik badan dan berjalan pergi. Di belakang, Rila kecil mengangkat ujung gaunnya dan mulai mengikutinya. Kakinya yang panjang, satu langkah ia berjalan, maka beberapa langkah kaki Rila kecil. Dia berjalan kecil satu langkah. Rila kecil harus berjalan 2-3 langkah agar dapat mengejarnya. Setelah Hansel berjalan beberapa langkah, ia tak sanggup untuk pergi begitu saja. Dia tak tahan dan akhirnya membalikkan badannya untuk melihat Rila kecil. Siapa sangka, ketika ia membalikkan badannya, dia melihat Rila kecil sedang mengikutinya. Di saat ini, Hansel ingin sekali tidak memperdulikan segalanya. Dia ingin sekali tetap di sini menemani Rila kecil, menemaninya tumbuh dewasa, atau membawanya pergi dan membawanya ke negaranya. Tetapi tidak boleh. Apapun idenya, tidak bisa. Tidak ada syarat apapun yang bisa membuatnya melepaskan segalanya. Negara adalah tanggung jawabnya. Dia pernah berjanji pada ibunya untuk bertanggung jawab atas negara. Dia tidak punya alasan untuk mundur. Identitas Rila kecil juga menjadi perhatian orang banyak. Ayahnya juga tidak akan membiarkan siapapun untuk membawanya pergi. Dua ide itu tidak ada satupun yang masuk akal. Saat seperti ini, jika dia salah mengambil langkah, negaranya akan menjadi hancur. Rila, kamu jangan mengikuti Abang Hansel lagi. Ayahmu sudah menyuruh orang lain untuk datang kemari. Hansel tidak bisa memikirkan Rila kecil. Dia harus tetap pergi menjauh. Rila kecil tidak peduli. Ia masih mengangkat gaunnya dan mengikuti belakang Abang Hanselnya. Abang Hansel berjalan 1 langkah, dia berjalan 3 langkah. Dia terus mengejarnya, tidak peduli bagaimana dia tidak akan menghentikan langkahnya untuk tetap mengejar langkah Abang Hansel. Rila, kamu harus mendengar omongan Abang Hansel. Kamu harus pintar. Rila kecil terus mengikutinya. Hansel kembali menghentikan langkahnya dan berbalik berbicara dengannya. Abang Hansel, Rila mau mengikutimu. Rila kecil mengulurkan tangan dan menahannya. Tetapi ia berhasil mundur 1 langkah lebih cepat sehingga berhasil menghindar. Membuatnya tidak dapat menahan apapun. Perkataan yang diungkapkan Abang Hansel, dia mengerti, tetapi juga tidak mengerti. Di saat ini ia hanya tahu setelah Abang Hansel pergi, ia tidak akan bertemu dengan Abang Hansel dengan waktu yang cukup lama. Umurnya yang masih kecil berusaha untuk tidak menangis, tetapi bagaimanapun ia masih anak kecil. Abang Hansel pergi semakin jauh dan semakin cepat. Ketika dia tidak dapat mengejarnya, dia sangat sedih dan menangis dengan sangat kencang. Suara tangisannya kali ini berhasil menarik perhatian orang-orang yang sedang mencarinya. Orang-orang tersebut segera mengelilinginya. Dia menghapus air matanya, melihat ke arah tempat Abang Hansel pergi, dan Abang Hansel sudah tidak ada. Tidak dapat melihat Abang Hansel, Rila kecil menangis dengan sangat sedih. Siapapun tidak boleh mendekatinya. Hanya tangisan kesedihannya dan tidak berbicara apapun. Sampai ayah dan ibunya datang, kesedihannya mulai memudar. Arila memeluk Rila kecil, mencium dan mengelusnya.
"Sayang, kamu kenapa begitu sedih? Kasih tahu ibu sebenarnya apa yang terjadi." Arila tidak mengerti apa yang sudah terjadi, tetapi Carson tahu. Ketika ia melihat Rico juga berada di pulau itu, dia sudah tahu Rila kecil dibawa pergi oleh siapa. Karena ia tahu Rila kecil dibawa pergi oleh siapa, dia tahu orang itu tidak akan menyakiti Rila kecil. Makanya dia menarik Arila untuk melanjutkan malam pertama mereka. Tapi siapa tahu, keinginannya itu malah membuat Arila marah padanya. Anak mereka hilang, ia tidak khawatir. Di otaknya malah memikirkan hal lain. Sudah pasti membuat Arila yang tidak tahu apapun menjadi marah besar. Tetapi masalah ini Carson juga tidak ingin menjelaskan. Jadi ia sementara hanya bisa mengikuti apa keinginan Arila untuk pergi mencari anak mereka. Tubuh kecil Rila kecil terus bergelumut manja di pelukan ibunya. Terlihat sangat kasihan. Seolah-olah semua orang di dunia ini membuilinya. "Rila, jangan nangis ya. Ayah dan ibu sudah di sini. Lain kali tidak akan membiarkan kamu sendirian." Melihat Rila kecil menangis begitu sedih, Arila merasa sangat bersalah. Ia merasa Rila kecil bisa sesedih ini pasti karena setelah pernikahan selesai, mereka meninggalkannya. Hati anak ini memang lebih sensitif dibandingkan anak lain. Bukan hal yang aneh jika melihatnya seperti ini. Rila kecil menyeka air mata dan hidungnya di pakaian ibunya. Tidak ada Abang Hansel, setidaknya ia masih ada ayah dan ibunya. "Rila, kasih tahu ibu apa yang sebenarnya terjadi." Arila mencium Rila kecil, lalu mengecek badan Rila kecil apakah ada yang terluka. Melihat Rila kecil tidak kenapa-kenapa, Arila sedikit lebih tenang. Carson menggendong Rila kecil, mengelus pelan kepalanya, lalu berkata, "Rila, gak apa-apa, pulang sama ayah dan ibu ya. Jangan menangis lagi." Rila kecil manja di dalam pelukan ayahnya. Suara tangisannya semakin mengecil. Terakhir, ia pun tertidur. Ketika Carson menggendong Rila kecil pergi, Hansel yang bersembunyi di balik tempat yang gelap terus memperhatikan mereka hingga mereka pergi menjauh dan tak terlihat. Dia baru melepaskan tatapan matanya. Pertemuan selanjutnya dengan Rila kecil tidak tahu akan di tahun apa, bulan apa, hari apa. Ia berharap dia dapat dengan cepat menemui Rila kecil lagi. Tetapi permasalahan di dunia, siapa yang bisa berkata dengan jelas? Mungkin saja dalam waktu dekat ini mereka dapat kembali bertemu. Atau mungkin selamanya tidak akan pernah bertemu. Rila kecil sudah ditemukan, tidak ada bekas luka, benar-benar di luar dugaan. Carson dan Arila membawa anaknya kembali ke rumah. Masalah ini akhirnya reda juga. Pencarian Rila kecil sudah selesai. Masalah Darwin dan Eva yang sempat tertunda karena pencarian Rila kecil kembali mulai memanas. Di saat ini, Darwin menatap tajam Eva. Begitupun juga dengan Eva. Dua orang dengan empat mata. Mata belok menatap tajam mata sipit. Mata sipit menatap tajam mata belok. Siapapun tidak ada yang ingin mengalah. Setelah sekian lama, akhirnya Darwin membuka suara dan dengan kasarnya berkata, "Pulang ke kota Pasir Bumi bersamaku." Mendengarnya seakan sedang memerintah bawahan, Eva semakin marah besar. Brengsek, dia selama ini menganggap dirinya seperti apa?
Epa menggerutukan giginya, membalikkan badan dan pergi. Baru saja ia melangkahkan kakinya, Darwin kembali menahannya. Epa, cukup. Jangan kelewatan ya. Dia sudah mengalah sekali, 2 kali. Untuk ketiga kalinya, kesabarannya juga ada batas untuk tidak membiarkan dirinya marah. Epa melihat Darwin mencengkram kedua tangan dengan erat. Ia tersenyum dengan dingin dan berkata, Darwin, aku gak lagi bercanda sama kamu. Aku dan kamu sudah gak mungkin lagi. Darwin akhirnya meledak. Kamu jangan lupa ya, siapa yang setiap hari terus mengejarku? Tiap hari berteriak ingin menikah denganku. Kenapa? Ketika aku menerimamu, kamu ingin mundur? Epa, jangan bermimpi. Kamu ingin kabur, aku tidak segan-segan untuk mematahkan kakimu. Epa kembali dengan tertawa dinginnya. Aku akui orang yang terus mengejarmu adalah aku. Tetapi aku juga manusia, masih punya harga diri. Orang brengsek sepertimu, aku gak menginginkannya lagi.